Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak kelas 10 IPS. Kita melanjutkan materi di semester 2. Minggu lalu hari Rabu ya, lebih tepatnya hari Rabu, saya sudah memberikan kalian silabus nih, ya. Kalian boleh lihat lagi silabusnya di sini. Masih ingat ya, kemarin saya kirimkan di WA group. Nah, kita lihat ke 3.11. 3.11 itu membicarakan mengenai peradaban. Nah, di sini peradaban dunianya itu ada Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika gitu ya. Semua peradaban ini sudah kita bahas. Mungkin nanti kalau waktunya panjang, kita akan bahas ulang ya, review ulang. Karena materi kalian di semester 2 itu meliputi 3.11 gitu ya. Materi sebelum-sebelumnya udah selesai gitu ya. Nah, sekarang materinya adalah mengenai peradaban, namun peradaban di Asia Tenggara. Saya buka ya. Nah, khusus untuk peradaban di Asia Tenggara, saya mengawali dari peradaban agama Islam di Asia Tenggara. Khusus Asia Tenggara ya, masih dalam bidang agama. Jadi biar terperinci di berbagai bidang. Jadi menurut saya ini lebih mudah dipahami daripada secara umum gitu ya. Ini khususnya dulu. Jadi agama dulu, agamanya Islam. Seperti itu ya. Mungkin di lain waktu akan kita bahas di berbagai agama lainnya seperti Buddha, Hindu Buddha ya maksudnya, terus kemudian Kristen gitu. Oke, kita mulai ya, perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara. Kenapa Indonesia menjadi mayoritas Islam selain Malaysia dan Brunei Darussalam? Seperti itu. Bab 1 isinya adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini adalah latar belakang. Islam itu adalah agama yang pada saat ini sudah menyebar ke seluruh benua dan negara yang ada di pertemuan bumi ini. Salah satu fakta orang yang berpengaruh di seluruh dunia itu adalah Nabi Muhammad. Tahu ya? Beliau menyebarkan Islam sendiri di Mekah yang pada saat itu penduduknya jahiliyah dan kemudian berubah menjadi masyarakat yang berakhlak baik dan memeluk agama Islam. Dari sinilah sejarah penyebaran agama Islam semakin luas ke seluruh dunia hingga sampai Asia Tenggara, bahkan negara kita sendiri. Gitu. Ini awal mulanya di latar belakangnya. Nah, rumusan masalah. Yang pertama, kita harus tahu teori masuknya Islam di Asia Tenggara gitu ya. Ini teori masuknya pun sama seperti kalian belajar sejarah Indonesia materi kelas ya, kelas 10 ya. Kelas 10 kalian belajar mengenai kerajaan-kerajaan Islam. Kalau sejarah Indonesia entah itu udah masuk atau belum ya, saya ngejar sejarah Indonesia soalnya gitu. Sama ya teori masuknya gitu dari berbagai negara. Bisa ada beberapa teori, ada teori Mekah, ada teori India gitu ya. Kemudian jelaskan penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Penyebaran Islamnya itu di negara mana, terus bagaimana cara penyebarannya, seperti itu. Cara penyebarannya itu pada dasarnya banyak ya, yang tentunya mereka orang-orang Arab ya, yang sudah pasti orang-orang Islam gitu. Dia menyebarkan itu melalui jalur perdagangan, mengenal orang Indonesia, penduduk pribumi saat itu. Yang saat itu kita tuh masih Hindu Buddha gitu ya. Dikuasai oleh kerajaan-kerajaan monarki Hindu Buddha ya. Nah, kemudian menikah dengan penduduk pribumi. Nah, syarat untuk menikah dengan orang Muslim itu kan harus satu agama. Jadi mau nggak mau ada yang ngalah. Nah, yang ngalah itu kemudian masuk Islam, itulah yang membuat orang-orang Indonesia itu menjadi mayoritas Muslim gitu ya. Pertama dari perdagangan gitu.
Terus ada berbagai cara penyebaran yang lainnya seperti seni gitu ya. Kemudian intinya kalau penyebaran agama Islam itu tanpa kekerasan gitu. Terus jelaskan perkembangan Islam di negara-negara Asia Tenggara ini yang kita bahas saat ini di slide selanjutnya ya. Jadi setelah Islam penyebarannya gitu, penyebaran Islam itu tuh ya teorinya persebaran agama Islam bagaimana caranya gitu. Nah, selanjutnya adalah di negara mana aja ya Islam itu disebarkan. Pembahasan ada di bab 2, teori masuknya Islam di Asia Tenggara ya. Jadi poin 1 ada Arab, Cina dan India. Arab ya dikemukakan oleh John Crawford. Menurutnya Islam datang dari Arab melalui perdagangan Arab. Pedagang Arab. Ada juga pedagang Arab yang menikah dengan, nah ini yang tadi saya sebutkan ya. Kalau Cina itu dikemukakan oleh Erudua dan Fatmi. Menurut dia, Kanton pernah menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Arab hingga pedagang Cina memeluk Islam. Nah, jadi Cina itu walaupun kita kenal mereka dulunya itu adalah menyembah matahari, dewa matahari ya maksudnya. Kemudian beralih ke ada yang agama Buddha gitu. Ada yang Kristen juga. Ada mereka juga ya ada yang Islam gitu ya. Karena hubungan Cina dengan Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Bagi para pedagang Islam di Cina pun ketika datang ke sini sembari mengenalkan ajaran Islam. Setelah itu ada India. Walaupun India pusat peradaban Hindu Buddha, nggak nggak semua orang sana itu Hindu Buddha. Ada juga yang sudah memiliki kepercayaan lain atau yang baru yaitu Islam. Ini dikemukakan oleh Snok Hargonya. Menurutnya Islam datang dari Gujarat. Gujarat itu di India ya. Dan pantai Coromandel di semenanjung India. Karena banyak unsur India di negara Asia Tenggara seperti itu. Karena memang hubungan Arab, Cina, dan India dengan Indonesia itu lebih erat. Atau ke berbagai negara di Asia Tenggara gitu. Ini tuh erat. Walaupun mereka ini negara-negara di luar Asia Tenggara gitu. Jadi gampang sekali memberikan sesuatu hal baru ya agar dikenalkan kepada negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, mana aja di Asia Tenggara? Pastinya ini ya. Kalian bisa baca sendiri di sini Thailand, Filipina, Singapura, Myanmar, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Bagaimana kasusnya kalau Thailand? Nih ya, Islam di Thailand atau Muang Thai adalah agama minoritas 4% ya. Selain itu masyarakat Muang Thai itu menganut agama Buddha dan Hindu. Orang Melayu Muslim merupakan golongan minoritas terbesar kedua di Muang Thai sesudah golongan Cina. Jadi di Thailand itu ada golongan Melayu dan orang Cina gitu. Melayu itu ya itu biasanya orang Islam gitu. Sisanya mereka penganut Buddha dan Hindu. Terus kemudian mereka tergolong Sunni ya, Muslimnya Sunni, aliran Sunni dari mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab paling besar di kalangan umat Islam di Muang Thai ya, gitu ya. Jadi walaupun agama Islam hanya 4% di Thailand ya, tapi mazhab yang mendominasi mereka adalah mazhab Syafi'i ya, dari aliran Sunni. Pada akhir abad ke-13, orang Melayu Muslim terus-menerus memberontak kekuasaan Muang Thai. Contoh peradaban Islam yang terbawa itu, yang di Thailand itu ya, peninggalannya itu ada 2000 masjid di Bangkok. Terus ada diterbitkannya majalah Islam Rabitah oleh golongan tradisional dan ortodoks. Diterbitkan jurnal Al-Jihad oleh golongan modernis. Seperti itu ya. Setelah itu ada Filipina. Filipina itu Islam tersebar di wilayah ini sekitar abad ke-12 Masehi ya. Kalau di tahun Hijriah itu tahun 6. Saat itu penjajah Portugis telah tiba, disusul Belanda dan Inggris pada tahun sekian. Ini ya. Abad 18 kan memang sudah ada pelayaran Eropa gitu. Jadi
penjajah Islam sudah lebih dulu masuk. Penjajah Spanyol berada di Filipina hingga tahun 1800-an atau di abad 19. Selama hampir 4 abad telah terjadi upaya penjauhan ajaran Islam dari generasi kaum muslim secara berturut-turut lewat jalan peperangan yang menghancurkan kaum muslimin dan memaksa mereka untuk memeluk agama Nasrani dengan ancaman kekerasan. Ini kasusnya kalau di Filipina ya. Di Filipina itu ya Islam udah masuk, kesimpulannya itu ya, Islam udah masuk di abad 12, tapi ketika di abad 18 munculnya bangsa barat ke sini, Islam tuh mulai, para penganut Islam itu mulai menjadi minoritas gitu, mulai hilang ya, mulai sedikit gitu karena adanya unsur violence dari orang barat seperti ini ya. Selanjutnya, Singapura. Singapura adalah negara yang memiliki penduduk dari berbagai ras dan penganut berbagai agama. Kita tahu sendiri ya. Tapi dalam perjalanan sejarahnya, Singapura menjadi satu di antara pusat Islam yang paling penting di Asia Tenggara. Hal itu disebabkan oleh keunggulan sebagai pintu masuk bagi perdagangan internasional antara Eropa, Timur Tengah, dan Australia. Kenapa sih Singapura menjadi ramai? Itu karena ini ya, Singapura itu ya menjadi pintu masuk gitu bagi perdagangan dunia internasional. Letaknya sangat strategis ya, menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah hingga abad 20 gitu ya. Walaupun ya Islam menjadi agama yang minoritas. Myanmar itu dia menerapkan agama Buddha Theravada gitu ya, aliran Theravada dan Kristen merupakan dua komunitas religius yang terbesar. Jadi ada Buddha Theravada dan agama Kristen. Sementara yang ketiga adalah Islam. Jadi ada ini ya, yang paling banyak itu Buddha, Kristen baru Islam. Umat Buddha itu 89,9%, Kristen itu 6,3%, dan Muslim itu 2,3%. Myanmar adalah negara yang keras, yang lahir setelah dibunuhnya oleh seorang pemimpin pejuang kemerdekaan yang juga seorang integrasionis, Jenderal Aung San, bapak dari Aung San Suu Kyi. Ya, gitu ya, ini Myanmar. Di Indonesia, ketika Islam datang di Indonesia, berbagai agama dan kepercayaan seperti ini di era prasejarah ya, kalau kamu masih ingat di semester 1 ada dinamisme Hindu, Buddha, ini udah mulai ada pengaruh dari India, Hindu dan Buddha sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia. Nah, baru muncullah agama Islam. Ya, Islam masuk ke Indonesia bukan dengan peperangan ataupun penjajahan, melainkan dengan cara damai, dengan prinsip yang disebutkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 256, yang artinya itu tidak ada paksaan dalam agama gitu ya, boleh masuk, boleh enggak saling memasak gitu ya. Tuh, ini kalau di Indonesia kita tahu sendiri ya. Terus Malaysia. Kalau Malaysia itu dia adalah negara berupa kerajaan federal di Asia Tenggara gitu ya, yang terletak di Semenanjung Malaka dan sebagian ada di Kalimantan Timur, dan penduduk mayoritas beragama Islam. Pusat penyebaran Islam di Kepulauan Melayu dengan melihat pada 3 aspek utama, yaitu ekonomi, politik, dan sosial. Jadi mayoritas hampir menjadi agama yang ditetapkan oleh negara ya. Malaysia agama resmi negara. Brunei Darussalam, dari namanya sudah kelihatan ya. Agama Islam telah masuk ke Brunei jauh sebelum 1368, di abad 14 ya. Proses penyebaran Islam di Brunei ada perdagangan sama seperti kita. Jadi ada perdagangan Portugis dan Arab, merupakan golongan yang memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam. Ada juga perkawinan gitu ya. Ada perkawinan Syarif Ali dengan putri Raja Brunei gitu, sehingga perkembangan Islam itu makin luas melalui dakwah gitu. Nah, ini soalnya kalian bisa baca sendiri ya, di Indonesia, Singapura, dan Myanmar. Nanti dikirim ke ibu ya melalui WA, dan kirim juga foto diri kalian. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum.